Showtime. 아니 씨발 기가 막힌 개 같은 년들 뭐해 씨. 지금 너무 늦었어. Hai guys, kali ini saya akan melanjutkan part 3 drama Duty After School yang dirilis tahun 2023. Ini part yang terakhir ya guys. Sebelum dimulai, subscribe dulu, like dan komen ya agar channel ini bisa lebih berkembang. Untuk yang belum nonton part 1 dan 2, linknya ada di deskripsi ya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Sebulan kemudian setelah ledakan di universitas, mereka rajin mencari makanan dan persediaan. Terlihat Soyeon dan Nara menembak bola dari atap gedung, sementara Dokjung menjadi umpan. Kemudian Ilha mengendarai motor dikejar bola. Bora muncul dari dalam gedung. Mereka semua menembak bola tanpa rasa takut lagi. Setelah semua bola mati, mereka kembali ke sebuah gedung di area peristirahatan Yongdu yang mereka panggil rumah. Sekarang mereka sudah terbiasa dengan keadaan mereka, walaupun mereka tetap ingin pulang. Guys, drama ini tidak menjelaskan kemana perginya Wonbin ya. Jangsu memberikan mereka makan malam. Sebelum makan, mereka mendoakan teman, guru, dan komandan mereka yang sudah meninggal. Setelah itu, Dokjung memotong rambut Cheol. Bora kemudian minta rambutnya dipotong juga. Hasilnya lebih bagus. Sementara Yongsin sedang memperbaiki protofon radio komunikasi agar bisa menghubungi yang lainnya. Taeman datang memberitahu tadi dia melihat penjara yang utuh, tidak mengalami kerusakan. Mungkin mereka bisa menemukan suku cadang untuk memperbaiki protofonnya di sana. Mereka pasti punya alat komunikasi. Jadi besok mereka harus ke sana. Selanjutnya mereka melakukan voting pulang atau bertahan. Hasilnya lebih banyak yang memilih bertahan. Sebagian berpikir jika mau pulang mereka harus mengetahui keadaan di luar dulu. Jadi mereka harus memperbaiki protofonnya dulu. Keesokan paginya, Yujong membagi tugas sebelum mereka berangkat. Sebagian pergi ke penjara mencari suku cadang untuk protofon. Sebagian pergi ke rumah sakit untuk mengambil obat dan persediaan lain yang mereka butuhkan. Lainnya berjaga di gedung mereka tinggal. Jangsu memeriksa detektornya, tidak ada bola di sekitar penjara. Soyun mengatakan mereka harus mencari papan sirkuit yang mirip kartu untuk radio. Mereka kemudian berpencar. Ilha dan yang lainnya sampai di rumah sakit. Mereka kemudian berpencar. Sementara itu, Yujong mencoba teleponnya masih berfungsi atau tidak. Saat mencari, mereka mendengar sesuatu. Soyun dan Taeman juga mendengarnya. Mereka berkumpul. Jangsu memeriksa detektor. Suara itu bukan dari bola. Hirak mengatakan ketukan suaranya adalah sinyal darurat. Mereka turun ke basement, menemukan penjara dan memeriksanya. Seseorang mencekik Hirak. Setelah lepas, para penjahat minta dikeluarkan. Setelah itu, mereka mengunci pintunya. Yongsin mengatakan semua orang itu pasti penjahat berat, karena itu mereka ditinggalkan. Para penjahat minta pintunya dibuka karena mereka sudah tidak makan berhari-hari. Hirak mengatakan, jangan pernah membuka pintunya, ambil saja yang mereka butuhkan kemudian pergi. Terdengar para penjahat teriak, menyuruh mereka untuk datang dan membuka pintunya. Akhirnya mereka memutuskan untuk memberikan makan. Salah satu dari penjahatnya bertanya, kenapa mereka membawa senjata padahal terlihat masih sangat muda. Jangsu menjawab, sekarang di luar sedang ada perang. Si penjahat memberitahu di mana mereka bisa menemukan kunci, kemudian menyuruh untuk mengambilnya. Yujong memberitahu mereka tidak bisa melakukannya. Hirak memberitahu di luar lebih berbahaya. Yongsin melarang untuk memberitahu para penjahat. Esol memberikan makan ke penjahat di sel yang terakhir. Penjahat itu mengatakan ibunya tidak tahu dia ada di penjara. Dia ingin tahu keadaan ibunya. Dia kemudian memberikan nomor telepon ibunya agar Esol bisa menghubunginya dan menanyakan keadaan ibunya. Penjahat itu mengatakan terakhir kali yang dia tahu ibunya sedang sakit. Dia memohon agar Esol mau menghubungi ibunya dan mengatakan bahwa dia minta maaf dan menyayanginya.
Setelah itu mereka pergi untuk mencari suku cadang protofon dan barang lain yang mungkin mereka butuhkan. Mereka berpencar. Esol melihat foto yang di belakangnya ada nomor telepon dari penjahat di sel terakhir. Sementara itu di area peristirahatan Yongdu, Junhee mendengar ada suara orang yang datang. Dia menyuruh teman-temannya untuk diam, kemudian mengambil senjata. Terlihat di luar ada beberapa orang yang datang, kemudian mengambil makanan. Dokjung menyuruh mereka untuk angkat tangan. Ternyata mereka semua adalah murid SMA Sense. Kebetulan mereka hanya lewat dan ingin pergi ke penampungan di Seoul karena CSAT dibatalkan. Junhee tidak percaya CSAT sudah dibatalkan. Mereka mengatakan setiap unit dihubungi dan diberitahu bahwa CSAT dibatalkan. Guys, CSAT ujian masuk universitas ya. Junhee mengatakan protofon mereka rusak, jadi mereka tidak tahu CSAT sudah dibatalkan. Murid dari Sense memberitahu CSAT memang dibatalkan, tapi mereka diminta untuk melanjutkan operasi sesuai rencana. Mereka akan memberi poin ekstra untuk ujian tahun depan. Karena mereka berbeda pendapat dan kelelahan, akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti dan pergi ke penampungan di Seoul. Dokjung ingin meminjam protofon mereka, namun sayang mereka meninggalkannya. Salah satu murid Sense bersedia untuk memperbaiki protofonnya agar bisa mengetahui kepastian informasi CSAT dibatalkan. Setelah diperiksa, murid itu mengatakan ada bagian papan sirkuitnya yang hilang. Intinya protofonnya tidak rusak. Seseorang sengaja mengeluarkan papan sirkuitnya agar protofonnya tidak berfungsi. Tim yang di rumah sakit menemukan apotik dan banyak obat-obatan. Mereka mengambil semua obatnya untuk persediaan. Sementara Chiol menemukan banyak coklat laci dan baterai untuk kameranya. Setelah itu dia merekam dirinya yang mengakui menyukai Nara. Tiba-tiba dia mendengar suara temannya yang sedang berdebat. Dia menaruh kameranya di meja, kemudian mendekati pintu dan bertanya siapa di sana. 거기. Dia membuka pintunya, ternyata hanya ada Suchol. Kembali ke penjara, Esol membuka pintu penjara penjahat yang di sel terakhir. Esol bertanya apakah dia sakit. Tiba-tiba penjahat itu menyerang Esol. Temannya yang lain mendengar teriakan Esol. Selanjutnya mereka mendengar tembakan. Mereka lari ke penjara di basement. Terlihat para penjahat sudah keluar dari penjara. Jangsu dan Yongsin menutup dan mengunci pintu penjaranya. Penjahat mengancam akan menembak Esol jika pintunya tidak dibuka dan mengatakan teman mereka akan mati. Bora mengatakan Esol bukan teman mereka. Mereka semua mengacungkan senjata ke penjahat di hadapan mereka. Yongsin menyuruh mereka untuk melepaskan Esol dulu. Esol menyuruh temannya untuk pergi. Dia minta maaf karena membuat situasi seperti itu. Para penjahat kemudian mau memperkosa Esol. Mereka semua menyuruh para penjahat itu untuk berhenti dan melepaskan Esol. Para penjahat memberi mereka waktu 10 menit untuk melepaskan mereka. Saat mereka berkumpul, detektor bunyi. Ada 4 bola yang datang. Yujong memutuskan untuk melepaskan para penjahat. Jangsu menyuruh mereka untuk melepas peluru dari senjata. Hirak dan Teman akan memancing bola saat yang lainnya menolong Esol. Mereka datang menemui para penjahat. Para penjahat menyuruh untuk meletakkan senjata. Jangsu membuka pintunya. Para penjahat ingkar janji. Mereka tetap menyandera Esol. Jangsu dan yang lainnya pergi dari tempat itu. Di rumah sakit, Nara dan Sunni mendengar tembakan. Terlihat Suchol jatuh. Kembali ke penjara, para penjahat memeriksa keadaan di sekitar penjara. Salah satu penjahat mau memperkosa Esol. Esol berhasil kabur. Dia masuk ke dalam lemari. Penjahat yang lainnya melihat bola. Bola langsung menyerangnya. Penjahat yang ingin memperkosa Esol juga mati diserang bola. Setelah bola pergi, Esol keluar dari lemari. Sebelumnya, Yongsin memberi kode ada 4 bola datang pada Esol. Di luar, Hirak dan Teman membuat kegaduhan agar bola datang. Mereka lari dikejar bola. Penjahat yang masih hidup menemukan temannya tewas. Saat akan pergi, muncul bola dan menyerangnya. Saat akan menembak, ternyata kosong guys. Bora yang lainnya menemukan senjatanya kemudian mengisi pelurunya dan mencari Esol. Penjahat yang melihat temannya mati memberitahu yang lain. Tidak lama bola datang dan menyerang mereka. Pria itu menembak menggunakan pistol yang dia temukan di brankas. Guys, tersisa 2 penjahat yang masih hidup ya. Mereka berhasil menemukan Esol. Bora dan Esol pergi sementara yang lainnya menembak semua bola.
Esol dan Bora ditembak penjahat yang lain. Akhirnya penjahat itu ditembak temannya sendiri. 뭐해 씨. Jangsu dan yang lainnya datang, mengarahkan senjata ke penjahat itu. Penjahat itu melempar senjatanya, kemudian pergi. Di rumah sakit, mereka akan membawa jasad Suchol. Suni melihat kertas di kantong celana dan membukanya. Dia memberitahu yang lain kertas itu adalah surat suara miliknya. Suni menyangka mungkin Suchol merekayasa surat suara. Kertas di tangannya adalah buktinya. Di area peristirahatan Yongdu, murid SMA Sens pamit untuk melanjutkan perjalanan mereka ke Seoul. Yongju dan yang lainnya sampai. Junghee bertanya apa yang terjadi pada Bora. Dokjung bertanya apakah mereka menemukan suku cadang untuk memperbaiki protofonnya. Yongsin mengatakan tidak ada, sementara Esol mengobati luka Bora. Dia mengucapkan terima kasih dan minta maaf karena sudah bertindak sendiri. Nara dan yang lainnya datang membawa jenazah Suchol, membuat yang lainnya terkejut dan menangis. Mereka kemudian menguburkan Suchol. Setelah itu, Chiol menunjukkan surat suara yang ada pada Suchol. Ada 3 suara yang berbeda. Dia bertanya pada Yujong kenapa Suchol memiliki kertas suara itu. Ilha mengaku dia dan Suchol telah mencurangi pemungutan suara selama ini. Yujong dan Jangsu minta maaf, mereka mengaku terlibat juga. Mengetahui hal itu, mereka semua sangat marah dan bertanya alasan mereka melakukannya. Dokjung memberitahu yang lainnya, alasannya karena C1 dibatalkan. Yongsu yang paling terkejut dan sedih ketika tahu C1 dibatalkan. Dia harus mengikuti C1 tahun ini agar bisa kuliah kemudian bekerja untuk membiayai adik-adiknya. Untuk kalian ketahui, dia dari keluarga kurang mampu, jadi dia pikir lulus ujian C1 masuk universitas bagus adalah satu-satunya cara untuk mengubah perekonomian keluarganya. Junhee memberitahu anak-anak dari SMA Sens datang. Mereka menerima pesan radio bahwa C1 dibatalkan dan mereka sekarang sedang dalam perjalanan ke Seoul. Mereka juga memeriksa protofon dan memberitahu bahwa ada yang menyabotasenya. Seseorang sengaja mengambil suku cadangnya dari papan sirkuit. Yongsin minta penjelasan pada mereka. Ilha mengatakan mereka mendapatkan kabar C1 dibatalkan saat mereka sedang jaga malam. Poin ekstra yang mereka peroleh akan diterapkan tahun depan. Mereka diminta untuk melanjutkan operasi. Suchol menahan Ilha untuk memberitahu yang lain. Dia kemudian mencabut suku cadang di papan sirkuit protofon. Alasannya, jika teman yang lainnya tahu, mereka pasti ingin pulang ke Seoul. Padahal tidak masuk akal jika mereka pergi ke Seoul saat ini. Ilha dan Suchol bertahan selama ini bukan karena C1, melainkan mereka ingin membunuh semua bola lalu kembali ke sekolah. Tidak berbeda dengan Yujong dan Jangsu. Mereka sengaja memanipulasi suara karena sekarang berbahaya jika pergi ke Seoul. Akan lebih banyak bola saat mereka mendekati Seoul. Lebih baik mereka tetap di situ karena sudah terbiasa. Mereka juga memiliki makanan dan persediaan. Tanpa mereka berdua sadari, Ilha dan Suchol mendengar pembicaraan mereka dan setuju membantu untuk memanipulasi suara. Suchol kemudian memberitahu dia merusak protofonnya pada Yujong dan Jangsu. Kemudian memberitahu C1 dibatalkan, tapi operasi tetap dilanjutkan. Ilha mengatakan bagi orang dewasa, mereka hanya alat. Mereka tidak berniat melindungi sama sekali. Jadi mereka harus melindungi diri mereka sendiri. Yujong menegaskan terlalu berbahaya pergi ke Seoul. Ada lebih sedikit bola di tempat mereka tinggal sekarang. Namun yang lainnya tidak setuju dengan pendapatnya dan marah. 이제 니들 말 못 믿겠다. 구차보다 사람이 더 무서운 거. Yujong pikir mereka tetap harus bersama-sama dan saling melindungi agar selamat. Jika tahu C1 dibatalkan, mereka pasti berpencar. Jadi dia ingin memakai C1 sebagai alasan agar mereka tetap bersama. Yujong kemudian minta maaf. Jangsu juga minta maaf. Dia tidak bermaksud membohongi mereka sejak awal. Nara mengatakan seharusnya mereka memberitahu dan mendiskusikannya bersama. Sekarang semuanya sudah terlambat. Selanjutnya terlihat Yongsu merobek bukunya dan menangis. Keesokan harinya mereka pergi menuju Seoul dengan berjalan kaki. Setelah berjalan selama 2 hari, mereka mulai merasa lelah dan tidak sanggup berjalan lagi. Mereka harus berjalan 100 km lagi untuk sampai ke Seoul. Persediaan makanan mereka juga sudah habis. Selanjutnya mereka menuju mobil yang tidak jauh dari mereka. Mereka melihat anak SMA Sens tewas karena bola. Soyun mencoba menghidupkan bis namun tidak berhasil. Yongsu mengajak teman-temannya untuk kembali dan melanjutkan misi karena mungkin C1 tidak dibatalkan.
Mereka tidak boleh mati sia-sia seperti anak SMA Sense. Namun mereka semua lebih memilih untuk melanjutkan perjalanan ke Seoul. Pada malam harinya mereka tiba di taman hiburan. Sebagian istirahat, yang lainnya mencari makanan. Selanjutnya mereka makan bersama. Kemudian Suyeon dan Yongshin pergi menghidupkan generator listrik. Yeonju mengajak Yujong dan yang lainnya makan bersama. Akhirnya mereka baikan. Tiba-tiba listrik nyala dan mereka naik arena permainan. Sebelum naik, Yongshin melihat detektor tidak ada bola di area sekitar mereka. Mereka menaiki dan mencoba semua permainan sambil berteriak dan tertawa riang. Suyeon meninggalkan taman hiburan. Jangsu mengikutinya. Yongsu juga keluar dari taman hiburan. Menurutnya sekarang bukanlah saatnya bersenang-senang. Dia kemudian melihat sebuah lukisan. Di mata Yongsu, lukisan itu adalah foto keluarganya. Selanjutnya Ilha mengaku pada Cheol. Dia bertengkar dengan Suchol sebelum dia tewas di rumah sakit. Ilha tidak mau menipu temannya lagi mengenai manipulasi suara. Sementara Suchol sebaliknya. Setelah itu mereka foto bersama. Kemudian foto lagi menggunakan kamera Cheol. Tapi Cheol harus membersihkan kartu memorinya dulu. Saat itulah dia melihat video rekaman Suchol yang mengaku merusak protofon. Tiba-tiba muncul bola dan menyerangnya. Suchol berhasil menghabisi semua bola, namun naas bola terakhir menyebabkannya jatuh. Setelah melihat rekaman itu, Ilha pergi meninggalkan mereka. Yongsu berjalan sendiri. Dia bicara sendiri mengenai CSAT yang dibatalkan dan nasibnya yang akan berakhir seperti orang tuanya karena batal kuliah tahun ini. Tiba-tiba dia melihat koran dengan judul CSAT 2023 dilanjutkan sesuai rencana, pembatalan ditarik. Dia sangat senang karena CSAT tidak dibatalkan. Dia akan segera memberitahu yang lainnya. Sementara Suyeon ada di pinggir laut. Dia teringat dengan komandan mereka yang tewas, Chunho. Jangsu minta maaf karena tidak bisa melindungi mereka semua, seperti yang dilakukan Chunho. Mereka berdua merindukan Chunho. Yongsu melihat Suyeon bersama Jangsu. Dia menunggu hingga Suyeon berjalan sendiri, kemudian memberikan koran yang berisi CSAT tidak dibatalkan. Suyeon mengatakan korannya sudah lama. Yongsu yakin dia tidak salah melihat. Dia yakin CSAT tidak dibatalkan. Suyeon berusaha melepaskan pegangan Yongsu, tapi dia malah marah dan berkata ngawur dengan mengatakan melihatnya dengan Jangsu berciuman. Yongsu memang suka pada Suyeon, namun Suyeon tidak menyukainya. Akhirnya mereka saling dorong. Suyeon jatuh dan tidak sadarkan diri. Yongsu melihat kesempatan sekali seumur hidup. Dia mencium Suyeon yang pingsan. Jadi psycho, guys. Ilha melihat apa yang dilakukan Yongsu. Dia menendangnya. Kemudian berusaha membangunkan Suyeon. Yongsu mengambil batu, memukul kepala Ilha. Kemudian mereka berdua saling mengacungkan senjata. Yongsu menembak Ilha, kemudian membuangnya ke laut. Teman-temannya yang masih bermain di taman hiburan mendengar suara tembakan. Kemudian mereka mengambil senjata mereka. Mereka menemukan Suyeon tergeletak. Yongsu mengatakan Suyeon pingsan dan sebuah bola berusaha membawanya. Ilha berusaha menghentikannya dan bola itu menyeretnya ke dalam air. Detektor Yongshin bunyi. Banyak sekali bola datang ke arah mereka. Mereka berusaha membangunkan Suyeon. Setelah dia bangun, mereka pergi dan terpaksa meninggalkan Ilha. Dalam perjalanan, Yeonju bertanya, apakah dia sudah ingat apa yang terjadi? Suyeon menggelengkan kepalanya. Yongsu mengawasinya dari belakang. Yujong mengatakan, Suyeon mengalami gegar otak ringan. Dia akan membaik setelah beristirahat. Yujong memberitahu teman-temannya untuk bermalam dan beristirahat. Mereka masuk ke kelas 32. Yongsu terus melirik ke arah Suyeon. Hirak menyesal karena sudah meninggalkan Ilha. Yujong mengajak mereka untuk mencari Ilha besok. Paling tidak, mereka berusaha untuk menemukan jasadnya. Yongsu ketakutan mendengar teman-temannya akan mencari jasad Ilha besok. Dia kemudian pergi keluar. Dia ngomong sendiri, membela dirinya bahwa membunuh Ilha adalah keputusan yang tepat untuk bertahan hidup. Dia kemudian tertawa sendiri. Guys, mulai gila dia. Yongsu kemudian melihat Suyeon dan Jangsu sedang bicara berdua. Suyeon mengatakan Yongsu bersikap aneh dan berkata CSAT tidak dibatalkan. Kemudian mereka saling dorong. Saat sadar, dia melihat Ilha. Hanya itu saja yang dia ingat. Saat bangun lagi, dia melihat mereka semua. Namun tidak ada bola. Jadi Suyeon tidak melihat kejadian Yongsu membunuh Ilha.
Jang-soo menyuruh Soo-yeon untuk istirahat dan mengatakan jangan terlalu gegabah mencurigai Yong-soo. Di dalam kelas, mereka semua menyadari duduk di kursi mereka masing-masing seperti biasa. Duduk seperti itu membuat mereka seperti di sekolah. Suni mengatakan jika bisa kembali ke masa lalu, dia akan mencegah orang tuanya menandatangani formulir persetujuan mengikuti wajib militer. Yang lainnya membenarkan apa yang dikatakan Suni. Di luar kelas, Yong-soo melihat ke dalam kelas. Soo-yeon sedang memberitahu teman-temannya bahwa Yong-soo membunuh Ilha. Jang-soo mengatakan Yong-soo mencoba melecehkan Soo-yeon. Mendengar hal itu, teman-temannya marah dan memanggilnya psikopat. Yong-soo ketakutan karena teman-temannya sudah tahu, telinganya berdenging. Guys, itu tuh pikiran dan penglihatan Yong-soo aja. Sebenarnya teman-temannya nggak ada di kelas itu. Kembali ke kelas 32, mereka sedang membicarakan apa yang mereka akan lakukan ketika tiba di rumah. Yu-jung mengatakan jika mereka bisa kembali ke Seoul, dia berharap mereka bisa tetap saling percaya dan melindungi. Cheol bertanya di mana Yong-soo. Jang-soo mengatakan dia akan mencarinya. Jang-soo membuka pintunya. Yong-soo menembaknya. Setelah menembak, dia minta maaf karena dia harus masuk universitas. Udah benar-benar gila Yong-soo-nya guys. Dia kemudian menembak semua temannya. Dok-jung menyelamatkan Cheol. Sebagian keluar dari ruangan itu dan dikejar oleh Yong-soo. Nara membangunkan Cheol yang tertindih Dok-jung. Setelah Cheol bangun, Nara menembak Yong-soo, tapi mereka kena tembak Yong-soo. Cheol memohon pada Yong-soo agar sadar. Yong-soo mengatakan dia tidak punya pilihan. Perang membuatnya tidak punya masa depan untuk diimpikan dan menghancurkan hidupnya. Tiba-tiba terdengar tembakan. Esol menembak Yong-soo hingga tewas. Cheol dan Hana menangisi kematian teman-temannya di kelas 32. Guys, ini yang selamat hanya 4 orang, Cheol, Hana, Nara, dan Esol. Adegan selanjutnya diperlihatkan CSAT dilanjutkan setelah 2 tahun. Di dalam ruangan terlihat Cheol mengikuti ujian CSAT. Setelah insiden itu, kurang dari 2 bulan, pihak militer mengembangkan senjata baru. Hanya dalam beberapa pekan, hampir semua bola yang mereka lawan dengan mempertaruhkan nyawa sudah musnah. Cheol melihat keluar jendela. Dia teringat kejadian mengerikan di ruang kelas 32. Cheol memutuskan untuk keluar dari ruang ujian CSAT. Dalam hatinya, Cheol mengatakan, untuk bertahan hidup harus saling membantu dan melindungi. Yang terpenting bukan CSAT atau kuliah, namun sebaliknya kehangatan teman-temannya. Tapi pada akhirnya mereka gagal saling melindungi, dan itulah akhir bagi mereka. Mungkin bukan bola yang harus mereka lawan, tapi sesuatu yang lain. Itu semua yang dia pelajari dari perang yang menyakitkan, yang tidak diajarkan di sekolah. Guys, Duty After School tamat sampai di sini ya. Terima kasih sudah melihat video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.